Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kita bertemu di dalam anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan tundukkan kepala dan berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini bersama dengan seluruh umat Tuhan, kami mengucap syukur. Sekalipun ibadah kami masih ibadah secara online, tetapi kami percaya kehadiran Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Kami menyerahkan sampai pemberitaan firman Tuhan selesai, sakramen perjamuan kudus selesai, dan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang telah memberkati umatnya, meneguhkan karya penebusannya, menguatkan kami, dan memberkati kami semuanya. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali. Pada awal tahun saya menyampaikan visi dalam satu tahun atau tema satu tahun Gereja Kristus Injili Jemaat Kana Surabaya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saya berharap Bapak Ibu masih ingat itu dan tidak melupakannya. Coba kita membuka Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Tema itu diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Hari ini kita berada di awal minggu dalam bulan Desember. Satu bulan ini seluruh gereja disibukkan dengan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus, kelahiran Kristus dalam nuansa bentuk ibadah yang mungkin berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Tapi saya percaya makna kelahiran yang kita peringati dari Yesus Kristus tidak akan mengganggu kita dan membuat kita kehilangan makna yang sesungguhnya. Berbicara tentang kehendak Allah, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-10, Bapak Ibu, kita sudah baca tadi ayatnya. Berbicara tentang kehendak Allah, karena dikatakan di sana, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kehendak Allah mengingatkan kita akan tugas, akan panggilan sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba-hamba Allah. Kita dipanggil, kita diberi tugas untuk melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah, menerima kehendak Allah, itu berarti kita harus belajar untuk mengenal isi hati Tuhan, mengenal apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupan gerejanya. Sehingga kita tahu dan kita mengerti tujuan ilahi Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita mengisi hidup kita setiap hari dengan penuh tanggung jawab, karena kita harus mengerjakan dan menyelesaikan rencana Tuhan atas hidup kita selama kita ada di bumi ini. Karena itu dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya percaya ketika di sorga, kehendak Allah tidak ada yang melawan. Semua harus tunduk, semua harus taat, semua harus mengerjakannya. Tapi bagaimana dengan kehendak Tuhan atau kehendak Allah ketika ada dan dinyatakan di bumi ini? Saya percaya ada banyak yang melawan, ada banyak yang menentang, ada banyak yang tidak setuju. Karena itu kalau kita membuka di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di kota Efesus seperti ini.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Efesus pasalnya yang kelima, dan ini menjadi bukti ada banyak manusia di bumi, ada banyak orang-orang yang menentang, yang menolak dan memusuhi, melawan kehendak Allah, sehingga mereka lebih mementingkan kehendak pribadi, kehendak golongan, kemauan organisasi. Efesus pasalnya yang kelima, kita akan melihat ayat yang ke-17. Silakan Bapak Ibu buka Alkitabnya masing-masing. Kita akan simak ayat ini baik-baik. Efesus 5 ayat 17, saya akan membacakannya. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan, sebenarnya ada banyak orang yang pandai, ada banyak kaum intelektual, tetapi disebutkan di dalam ayat ini mereka akhirnya menjadi bodoh. Karena itu disebutkan janganlah kamu bodoh. Yang walaupun secara manusia, secara duniawi, mereka orang-orang yang bergelar, mereka adalah para filsuf, mereka orang-orang yang pandai, intelektualnya cukup dikagumi. Karena tidak belajar mengerti dan tidak mau mengenal kehendak Tuhan atau kehendak Allah, mereka disebut bodoh. Karena itu Paulus berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang-orang yang dianggap bodoh sekalipun bagi dunia ini, jikalau hatinya lapar, hatinya haus, mau mencari Allah dan apa yang menjadi kehendak Allah, mereka akan menjadi orang-orang yang pandai. Mereka akan disebut bijaksana. Tetapi mereka yang sekalipun pandai, sekalipun hebat, jikalau tidak mengerti, tidak mencari, tidak menggumuli kehendak Allah, mereka disebut orang-orang yang bodoh. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Mari kita buka Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Sebab kehendak Allah itu apa yang baik, kehendak Allah itu apa yang berkenan kepada Allah, dan kehendak Allah itu adalah apa yang sempurna dari Allah. Jelas ayatnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dengan orang-orang yang menganggap dirinya pandai, tetapi sebenarnya bodoh di hadapan Allah. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di bumi inilah kehendak Allah banyak mengalami hambatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di bumi inilah kehendak Allah banyak mengalami perlawanan. Tetapi saya berdoa Bapak Ibu dan saya adalah bilangan orang-orang yang mencari, yang merindukan kehendak Allah. Kita harus menyadari bahwa kita ini manusia yang berdosa, tidak mungkin memiliki rencana yang sempurna, kehendak, keinginan yang begitu agung, begitu mulia dibandingkan dengan kehendak Allah atau rencana Allah. Tuhanlah yang telah menetapkan tujuan akhir yang harus kita capai di dalam hidup kita, bukan diri kita sendiri. Karena kita pasti akan salah, karena kita pasti akan keliru, karena kita tidak sempurna, karena kita sangat terbatas. Ada seorang filsuf yang berkata, manusia punya kecenderungan untuk mencari sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya, tidak akan mencari sesuatu yang lebih rendah dari dirinya. Karena manusia itu terbatas, dan manusia itu tahu bahwa kesanggupannya, kemampuannya itu sangat terbatas. Tuhanlah yang telah menetapkan tujuan akhir yang harus kita capai di dalam hidup kita. Jadi bukan seperti apa yang kebanyakan orang sering sampaikan dan kita pernah dengar. Orang berkata seperti ini Bapak Ibu, coba dengarkan baik-baik. Oh, saya percaya hidup itu memiliki tujuan.
Hidup ini harus punya tujuan. Jadi kita tidak boleh hidup dengan sembarangan. Tapi ketika ditanya apa tujuan hidupnya, semuanya bersifat semu. Semuanya bersifat sementara. Tidak ada nilai kekekalan seperti yang Alkitab ajarkan yang mereka miliki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada awal bulan Desember ini, sebelum kita masuk lebih jauh untuk merenungkan dan nantinya memperingati kelahiran Kristus di dunia ini, 2020 tahun yang lalu Kristus hadir datang di dalam dunia untuk menyatakan kerajaannya harus ditegakkan di bumi dan kehendaknya harus dikerjakan oleh umat manusia. Kita merenungkan pagi hari ini dari Injil Matius 6 ayat yang ke-10 ini, supaya apa yang kita baca dari Injil Matius 6 ayat 10 kita meteraikan di dalam hidup kita. Jadi kalau ditanya apa sebenarnya tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita ada di dunia ini, bukan kita yang harus menentukan, bukan organisasi yang harus menentukan, dan bukan orang tua kita yang harus menentukan. Yang menentukan tujuan hidup kita adalah Allah. Tapi ternyata ada banyak orang yang lebih menetapkan tujuan hidupnya sendiri. Kita ingat sebuah ayat yang begitu indah yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Orang yang hebat, orang yang pinter, kalau sekarang mungkin profesor, doktor, teologi. Tetapi di dalam Filipi pasal yang ketiga, Paulus berkata seperti ini. Dan ini harus menjadi perenungan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba kita membuka di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus manusia yang hebat, tapi menyadari keterbatasannya dan berkata, aku buang, aku tinggalkan segala tujuan hidup yang aku pernah ingin capai, karena itu dari diriku sendiri. Itu dari apa yang aku yakini. Dan teologi yang gak benar ini mengubah Paulus untuk melihat teologi Allah. Aku harus berlari kepada tujuan, yaitu memperoleh hadiah, panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi target kita, tujuan hidup kita akhirnya adalah seperti Kristus. Bagaimana kepenuhan hidup Yesus ada di dalam kehidupan kita. Bangun mimpimu, bangun tujuanmu, bangun dan arahkan semuanya supaya Kristus dipermuliakan. Selain itu, buang jauh-jauh. Dan itu yang Paulus katakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Sekarang aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, bahkan di dalam ayat yang ke-8 dalam Filipi 3, Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa? Karena aku telah mengenal akan Kristus Yesus Tuhanku. Mengenal apa? Mengenal kehendak Allah di dalam hidupnya. Saudara, Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-4 berkata, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel,
dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saya harus berani seperti Paulus. Bapak Ibu harus berani seperti Paulus. Semua umat Tuhan di muka bumi harus belajar dan berani seperti Paulus. Tujuan hidup kita, target kita, fokus kita adalah Yesus Kristus. Panggilan sorgawi di dalam Kristus itu harus menggema di dalam hidup kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Oh, terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan berbicara dan berkata tentang kehendak Allah, kita tidak hanya diingatkan tentang tugas, panggilan, tujuan hidup kita di dunia, tetapi berbicara tentang kehendak Allah yang dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dengan berkata seperti yang saya ucapkan, berarti kita berdoa supaya kehendak Allah dinyatakan di bumi seperti di sorga. Berarti kita sebagai milik Tuhan, saya sebagai milik Tuhan, saya meminta kepada Tuhan, saya memohon kepada Tuhan supaya hidup saya, hidup keluarga saya, hidup gereja kita, hidup negara kita, hidup dunia ini, semuanya dapat melakukan kehendak Allah. Seperti apa yang Allah kehendaki di sorga. Luar biasa. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kesampingkan dan buang jauh-jauh. Kalau hari-hari ini saudara hanya berpikir, untuk apa saya ada di dalam dunia? Untuk apa saya bekerja? Untuk apa saya hidup? Alkitab berkata dengan jelas, kalau itu di luar Matius 6 ayat 10, buang jauh-jauh. Karena semuanya akan menjadi tidak pernah ada artinya. Tapi kalau saudara menyimpan sebuah kerinduan, saudara bekerja, saudara hidup, saudara ada, saudara berkeluarga, saudara rindu supaya kerajaan Allah menjadi nyata di dalam keluarga kita, di tempat di mana saudara bekerja, di mana saja kita berada, kita harus merindukan kehendak Allah dinyatakan. Jadi kehendak Allah di sorga harus dilakukan di dunia ini, Bapak Ibu. Karena kehendak Allah di sorga adalah kehendak yang tertinggi. Dan kehendak Allah adalah kehendak yang sempurna. Tidak ada yang bisa melawannya, tidak ada yang boleh menolaknya, dan tidak ada yang boleh menghindarinya. Ini sesuatu yang harus kita lakukan, kita cari, kita hidupi, kita rindukan, kita doakan setiap waktu. Secara umum, kehendak Allah berbicara tentang tujuan ilahi Allah atas hidup umatnya, atas hidup Bapak Ibu, dan atas hidup kita. Secara khusus, kehendak Allah juga berbicara tentang hal-hal yang kita lakukan, yang kita perlu kerjakan setiap hari. Baik itu hal yang kecil, hal yang besar. Setiap orang bisa memandang dari sisi-sisi yang berbeda. Dan ketika kita akan melakukan semua itu, kita datang kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan. Dan kita mohon pimpinan dan bimbingan Tuhan. Saya rindu sebelum kita meninggalkan tahun 2020 dan nanti masuk dalam tahun 2021, Tuhan sudah memberikan sebuah tema untuk saya bagikan kepada jemaat buat kita di sepanjang tahun 2021. Nanti pada ibadah berikutnya saya akan bagikan
dan sampaikan itu. Tetapi hari ini, pagi ini, dalam ibadah secara online ini, saya mengingatkan Bapak Ibu, di sepanjang tahun ini, sudahkah Bapak Ibu mendirikan kerajaan Allah? Hidup menyukakan hati Tuhan dan berani berkata, aku tidak hidup atas kehendakku sendiri. Kalau aku bekerja, kalau aku berkeluarga, kalau aku keluar rumah, kalau aku melakukan ini, kalau aku berbuat itu, semua aku lakukan karena aku tahu itu tidak menyimpang dari kehendak Allah. Ada banyak hal yang harus saya evaluasi di dalam hidup saya, dan saya mengucap syukur kepada Tuhan karena bimbingan, tuntunan dari Roh Kudus membawa saya untuk semakin mengerti apa tujuan hidup kita di dunia ini. Kita harus melebarkan, menegakkan, mendirikan kerajaan Allah di bumi ini. Dan kita harus berani berkata, biarlah kehendak Allah dinyatakan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, renungkanlah firman Tuhan, dan biarlah kita mau menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Kita akan mempersiapkan diri untuk menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Saya berdoa apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun yang sedang kita hadapi, biarlah kehendak Allah dinyatakan di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam hidup nikah kita, dan di dalam masa depan anak-anak kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Kita mempersiapkan hati, kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Puji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri. Kita akan menundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hosti dan anggur yang telah dipersiapkan. Layakkan dan kuduskan kami untuk menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Pengampunan Tuhan nyata, kasih Tuhan nyata, berkat Tuhan nyata bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya mengajak sidang jemaat untuk mengangkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan yang hendak saya baca. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu bahwa di dalam hosti ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu sekarang untuk mengangkat darah Kristus dengan tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu bahwa di dalam anggur ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang menolong dan memberkati umat-Nya. Saya mengajak kita untuk menundukkan kepala, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih pada ibadah pagi hari ini. Kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami diingatkan akan tujuan hidup kami, supaya kami selalu dikuatkan, ditolong, dan dibimbing untuk menjadi seperti Kristus sendiri. Dan biarlah kehendak-Mu yang sempurna terjadi di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, juga pekerjaan, juga hidup pernikahan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami menyerahkan setiap keberadaan kami, supaya lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kami menyerahkan daerah kami masing-masing. Kami memohonkan belas kasihan Tuhan. Kami memohonkan kemurahan Tuhan, supaya negeri kami, kota kami, daerah kami, semuanya dipenuhi dengan kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap pergumulan, setiap kerinduan, setiap keberadaan kami, apapun yang kami hendak lakukan, apapun yang kami telah kerjakan, biarlah semuanya boleh menyukakan hati Tuhan, dan semuanya mendatangkan pujian dan hormat bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin.